Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, junjungan kita, idola kita, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, serta generasi setelahnya yang senantiasa menggenggam teguh, meneladani, menggigit kuat Al-Quran dan Sunnah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, insya Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimahumullah, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Selasa ba'da subuh kita masih dipertemukan kembali untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaganya senantiasa ada pada dada kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembelajaran bersama kita, yaitu berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman ya. Masih dalam bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis-hadis yang telah lalu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara hanya perkara yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan saudaranya. Begitu juga siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan para tamunya. Bapak Ibu rahimakumullah, iman kepada Allah pun juga harus dibarengi dengan iman hari kiamat, adanya hari kiamat, tegaknya hari kiamat, di mana semua yang ada ini akan Allah hancurkan. Tidak boleh bahwasanya seorang muslim itu, saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, tetapi mengingkari hari kiamat, mengingkari hari akhir. Kita harus yakin bahwasanya hari kiamat atau hari akhir atau akhirat itu adalah benar adanya dan pasti akan terjadi. Kemudian barang siapa yang beriman kepada keduanya, ya, ini harus berusaha, ya, berusaha atau menguatkan diri kita untuk berbicara atau berkata-kata hanya berkenaan dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bermanfaat tentunya bagi dunia dan akhirat. Nah, ini harus diupayakan ini. Memang susah, apalagi kalau spontan itu kan susah. Nggak direncanakan itu mungkin lebih mudah. Cuma terkadang perkara-perkara yang kita hadapi itu di dunia ini kan spontan, kejadian yang tidak terencana, kejadian yang tiba-tiba muncul begitu saja, spontanitas, sehingga sangat-sangat dimungkinkan untuk memunculkan pembicaraan atau kata-kata yang kurang baik. Ya, ini harus dibiasakan, Bapak. Dibiasakan, diusahakan, insya Allah kalau sudah terbiasa, meskipun itu spontan, tetap yang keluar akan yang adalah yang baik, perkara yang baik. Atau kalau memang kita belum mampu, ya, atau kita tidak mampu karena keterbatasan kita, dan memang manusia ini adalah makhluk Allah yang lemah, maka kita diam, mendel mawon. Diam niki nggih perlu belajar, ngoten nggih.
Kadang kan yang niku lek ngertos krungu napa sing mboten cocok kemerungsung ngoten. Wah, pengen bantah ngoten nggih. Nah niki kalau memang itu perkara yang tidak baik, itu sebaiknya diam. Dan ini juga harus belajar, belajar diam, belajar diam terhadap hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhirat kita. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan saudaranya. Maksudnya nopo? Ini memuliakan saudaranya ini menghormati dia, menjaga kehormatannya, ya. Kalau perlu nggih, membantu dia semampu kita, ya. Memfasilitasi saudara kita semampu kita, bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, ini termasuk hal-hal yang digunakan atau dimaksudkan untuk memuliakan saudara kita. Begitu juga dengan tamu, ya. Tamu niki juga harus dimuliakan. Tentunya tamu yang baik, tamu yang soleh ataupun solehah. Tamu nih, naudzubillah min dzalik, ternyata apa nih? Kita tahu bahwasanya ahli maksiat, ya tentunya beda, beda. Tapi sebenarnya masalah tamu ini di dalam hadis ini juga tidak disebutkan atau tidak dipilah, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan hendaklah dia memuliakan para tamunya. Artinya siapapun tamu yang datang kepada atau datang ke rumah kita itu dimuliakan, dijamu semampu kita, dikasih hidangan, dikasih minum, diajak ngobrol, ya. Ini bahwa kenapa niku adabnya ini kalau ada tamu niki tidak langsung menanyakan keperluannya. Jadi misalnya ada tamu langsung ditanyakan niki wau wonten kersa napa kok tindak mriki. Ah niki nggih mboten napa-napa jane. Cuma secara adab itu diajak ngobrol dulu ngalor ngidul sampai tamu ini menceritakan dengan sendirinya keperluan dia. Jadi gampangnya itu kita tidak tergesa-gesa, kita tidak gerusa-gerusu, ngoten nggih. Wis ndang-ndang kayak bendang mulai kayak ndang bar nggih. Seolah-olah kados musir niki secara adab seperti itu. Bukan berarti like, misalnya kok kita dilalah ke susu nggih, monggo kemawon. Tapi kalau kita pas longgar itu adabnya adalah ngajak ngobrol dulu, biarkan tamu kita yang kemudian nanti menyampaikan hajatnya dengan sendirinya. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada saudaranya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan para tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara hanya perkara yang baik atau diam. Ini hadis yang maksudnya sama, perintahnya sama, tapi redaksinya atau perawinya berbeda. Artinya menguatkan hadis yang sebelumnya. Berikutnya, hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhuma, katanya orang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Jadi orang pertama ya yang berkhutbah, ya, khutbah sebelum hari raya, sebelum apa niku hari raya didirikan, ya, niku adalah Marwan. Marwan itu nggih yang zaman rin ngoten. Niki maksudnya menyelisih. Kalau seharusnya itu kan sholat dulu baru khutbah nih. Nah ini Marwan niki orang yang pertama yang khutbah dulu, khutbah dulu baru sholat. Kami lanjutkan, seorang lelaki berdiri, ya, jamaahnya itu berdiri, maksud salah satu dari jamaahnya tadi berdiri, lalu berkata kepadanya, mengingatkan, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Niki mengingatkan Marwan tadi. Marwan, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Dan memang yang benar itu sholat dulu baru khutbah.
Marwan menjawab, sesungguhnya kamu telah meninggalkan apa yang ada di sana. Maksudnya nih, orang yang berdiri tadi karena merasa ini tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan aturannya, niku nggih pergi ngoten mawon, ngalih ngoten. Jadi mboten berdebat, namun memberitahu Marwan, Marwan ini mboten kersa nggih ngalih ngoten mawon. Kemudian Abu Said berkata, orang ini benar-benar telah membatalkan apa yang terjadi, apa yang menjadi ketentuan kepadanya, sedangkan beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ya, maka dia hendaklah mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, yaitu kuasanya. Jika tidak mampu, hendaklah dicegah dengan lidahnya. Kemudian kalau tidak mampu juga, hendaklah dicegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kemungkaran ya, atau keburukan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang tidak sesuai ya, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu wajib kita tolak atau kita cegah. Kemungkarannya harus kita cegah. Sekuat-kuatnya iman, artinya orang yang imannya kuat, yang memang imannya kuat, Allah beri kekuatan iman, Allah beri kuasa ya, maka dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Artinya apa? Langsung kayak ngene sampean kok tak hukum. Nah, itu karena punya kuasa, imannya kuat, punya kuasa, kayak ngene ndak oleh nang kene. Apa kon ngalih. Nah, ini punya kuasa dengan kuasanya. Kemudian yang golongan keimanan atau napa niku derajat keimanan yang berikutnya adalah dengan lisannya. Mencegah kemungkaran dengan lisannya. Artinya apabila melihat suatu kemungkaran maka dituturi lah, bahasa Jawanya dituturi, dinasihati. Dinasihati ya, didakwai, diomongi sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, insya Allah ya, dengan harapan kemungkaran itu tidak terjadi, diomongi kena. Kemudian selemah-lemahnya iman yaitu mencegah kemungkaran dengan hatinya. Hatinya mengingkari, tapi dia ya belum berani atau belum kuasa merubahnya langsung, belum berani untuk ngomongi langsung dengan lisannya, belum berani untuk berdakwah. Tapi hatinya sudah menolak dan mendoakan agar semoga Allah menghindarkan atau mencegah kemungkaran itu. Nah, niku selemah-lemahnya iman, tapi masih ada iman. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Mas'ud ya, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangan ya, ke arah Yaman. Yaman niku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku hidupnya di Mekah, berarti sebelah selatan ya. Selatannya dari Mekah. Seraya bersabda ya, ingatlah sesungguhnya iman ada di sana, di Yaman maksudnya. Sedangkan kekerasan dan kekasaran hati ada pada orang-orang yang bersuara keras ya. Bersuara keras berdekatan ujung ekor unta ketika muncul sepasang tanduk syaitan, yaitu pada Bani Robi'ah dan Bani Mudhar. Bapak Ibu rahimakumullah, ini isyarat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini umat akhir zaman nih. Kita ini berada atau hidup di akhir zaman. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya iman itu ada di Yaman. Artinya iman yang benar, iman yang benar-benar tulus, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala itu adanya di Yaman. Tapi bukan berarti
Yaman secara total, maksudnya seluruh penduduknya mesti ngono mboten, nggih tetep wonten namanya kemungkaran nggih wonten. Tapi iman yang benar ya itu adanya di Yaman. Kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga bahwasanya kekerasan dan kekasaran hati ya adalah orang-orang yang bersuara keras atau seneng bengok-bengok. Nah, ini harus dihindari nih, dilatih agar tidak seneng bengok-bengok. Yaitu Bani Robi'ah dan Bani Mudhar. Wallahu a'lam bishawab. Iki nggih yang mereka pokoknya ngoten nggih. Bani Mudhar dan Bani Robi'ah. Berikutnya kami lanjutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk Yaman datang, mereka lebih sapit hatinya. Iman ada pada orang Yaman, fikih juga ada pada orang Yaman, kemudian hikmah juga ada pada orang Yaman. Sekali lagi ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya iman, ya, keimanan, kefakihan, fakih niku paham ya, paham tentang urusan agama, serta hikmah, Allah beri hikmah, Allah bimbing, itu juga ada pada orang Yaman. Masya Allah, ini berkah yang Allah berikan untuk orang Yaman. Jadi semoga kita juga mendapatkan yang seperti itu, insya Allah. Berikutnya diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku membuat baiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiat niku janji setia, jadi berjanji setia untuk selalu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan memberi nasihat baik terhadap setiap muslim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saling menasihati ini juga sangat perlu di dalam berislam, di dalam kita beragama. Karena dengan kita saling menasihati perkara kebaikan ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kita senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Jadi enek dulure arep glyor dituturi, dinasihati, saling menasihati. Begitupun juga kalau kita sendiri yang misalnya sedang glyor, sedang keluar dari jalur, itu juga dinasihati. Nah, seperti itu. Jadi saling menasihati, saling memberikan nasihat. Ya. Itu adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita agar senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Atau lebih gampangnya adalah saling peduli. Jadi peduli, memiliki kepedulian. Boten sebiyen itu urusanku kuwi. Jungkel ya wis bene, nyemplung sumur ya wis bene. Ngoten niku namine napa istilahnya niku wis kono-kono bahasa Inggrisnya kono-kono. Niku itu tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu memerintahkan agar saling menasihati ya untuk hal yang baik antar sesama muslim. Jadi jangan dibiarkan kalau saudara kita ada yang keluar dari rel Al-Qur'an dan hadis, maka diingatkan, diajak agar kembali lagi untuk menggenggam teguh Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang pezina tidak akan berzina jika ketika itu dia berada di dalam keimanan. Seorang pencuri tidak akan mencuri jika ketika itu dia berada di dalam keimanan, yaitu iman yang sempurna. Begitu juga seorang peminum arak tidak akan meminum arak jika ketika itu dia berada di dalam keimanan. Bapak Ibu rahimakumullah, memang iman inilah yang sesungguhnya menjaga setiap muslim. Keyakinan inilah yang menjaga kita. Dengan kita yakin terutama adalah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa mengamati kita di setiap langkah kita. Dengan itulah, dengan iman itulah insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Jadi meskipun misalnya kita sedang sendirian, ya, kita sedang sendirian di tempat yang sepi, ingatlah bahwasanya kita tidak sendirian. Ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersama dengan kita, yang senantiasa melihat kita, menjaga kita,
ya membimbing kita meskipun zahirnya kita sedang sendirian. Maka itu dengan kita merasa senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang maksiat. Insya Allah. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 4 perkara. Ya. Jika siapa yang mempunyai 4 perkara tersebut, nah ini penting, 4 perkara nih, maka dia merupakan orang munafik. Nah, ini ciri-ciri orang munafik, 4 perkara nih. Siapa yang bersifat dengan salah satu darinya, berarti dia bersifat kemunafikan. Jadi kalau ada 4-4-nya ini jelas munafik. Kalau ada salah satunya berarti dia memiliki sifat kemunafikan. Nah ini bahaya, bisa terjerumus sehingga dia meninggalkannya, yaitu satu, apabila berbicara dia bohong. Ini menyengaja nih. Apabila dia bicara dia berbohong, memang sengaja berbohong. Seneng ngapusi, gaene ngapusi, dan memang sudah napa niku sudah gayane ngapusi ya. Ini termasuk sifat kemunafikan. Apabila dia berbicara dia bohong. Yang kedua, apabila membuat kesepakatan tidak ditepati. Jadi napa niku membuat kesepakatan, ya, membuat suatu napa janji dengan saudaranya itu sengaja belenjani tanpa ada udur, tanpa ada sesuatu hal yang menghalangi, dengan sengaja, ya, itu napa niku tidak menepati niku wae. Jadi apabila membuat kesepakatan tidak ditepati. Yang ketiga, apabila berjanji dia ingkar. Jadi janji niku ingkar atau tidak ditepati, dan ini sengaja, tidak ada udur, tidak ada sesuatu yang menghalangi, memang sengaja arep diingkari. Janjine dhewe sengaja arep diingkari. Kemudian yang keempat, dan apabila berselisih dia berbuat jahat. Jadi tukaran, ya, entah itu dengan siapapun maupun itu dengan saudaranya sendiri, dia berbuat jahat. Artinya apa? Memang niatnya niku jahat, jadi kadang naudzubillah min dzalik yang terjadi di kota kita Trenggalek yang kita cintai ini beberapa waktu yang lalu. Itu gini wow, karena ada sifat kemunafikan ya. Berselisih dan perkaranya tidak berat. Kok jutaan, kok miliaran ya. 5.000, 5.000 ya. 5.000 mati digorok lehernya. Nah, ini kan napa nggih? Niku jahat banget ngoten niku. Ndak sebanding banget, ndak adil gitu ya. Cuma 5.000 terjadi pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Atau hanya gara-gara harta, ya. Harta yang sedikit itu menghilangkan nyawa. Ini termasuk sifat yang keempat tadi, yaitu apabila berselisih dia berbuat jahat. Jadi orang yang seperti ini tuh kalau berselisih dia senantiasa menghendaki keburukan atau menghendaki kebinasaan atas lawan perselisihannya. Nah, ini sifat orang munafik, jahat. Terus ngoten nih Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4 perkara tadi kula ulang. Yang pertama, apabila berbicara dia berbohong. Apabila, kemudian yang kedua, apabila membuat kesepakatan tidak ditepati. Yang ketiga, apabila berjanji dia ingkar. Kemudian yang keempat, dan apabila berselisih dia berbuat jahat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan kita kepada rahmatnya, kepada ampunannya, kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, dan juga memberi kita kemudahan, kekuatan untuk mengamalkannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى